Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur, termin kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang teori teks prosedur, saat ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari teks prosedur. Kenapa? Agar kalian paham tentang detail teks prosedur seperti apa dan contoh konkretnya seperti apa. Baik, untuk itu marilah kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, seperti yang di awal tadi, saya akan menyampaikan tentang teks prosedur. Di termin kedua ini, tujuan pembelajarannya mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, ada 3 poin, teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau masih belum paham bisa diklik di video sebelumnya. Struktur teks prosedur itu ada 3, yaitu tujuan, langkah kerja, dan penutup. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5, yaitu verba imperatif atau kata kerja perintah, kalimat persuasif, kata teknis atau istilah, konjungsi temporal, verba material, dan tingkah laku. Nah, untuk verba imperatif atau kata kerja perintah itu dibentuk dengan akhiran kan, i, dan lah. Jadi kalau akhirannya kan, i, dan lah itu merupakan verba imperatif. Contohnya seperti apa? Yang biasanya digunakan mengungkapkan larangan atau untuk meminta suatu hal. Contoh gini, letakkan. Letakkan gelas itu pada meja. Itu kata kerja perintah. Hindari itu juga kata kerja perintah. Jadi untuk melarang juga untuk meminta kan. Yang ketiga contohnya yaitu pakailah. Beri imbuhan lah, kata dasarnya pakai. Nah, itu tadi verba imperatif. Selanjutnya, untuk kalimat persuasif, kalimat yang bersifat membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal atau tindakan. Nah, karena kalimat persuasif ini untuk membujuk, berarti ada kata-kata yang mewakili ajakan. Contoh, ayo mulai biasakan hidup sehat tanpa menggunakan botol sekali pakai. Nah, kayak gitu itu ajakan untuk kalian tidak menggunakan botol sekali pakai. Itu merupakan persuasif, membujuk atau mengajak seseorang. Selanjutnya, kata teknis atau istilah. Kata ini biasanya terkait tentang bidang keahlian atau keilmuan yang tertentu. Contoh nih, kalau kalian di listrik berarti tentang rangkaian paralel. Kalau kalian di multimedia itu berarti tentang desktop. Kalau kalian di TKR atau TSM gitu berarti tentang karburator. Nah, selanjutnya ada lagi tentang busi. Nah, jadi rangkaian paralel, desktop, karburator, busi itu merupakan contoh kata teknis. Masih banyak teknis lainnya yang harus kalian pelajari, kalian pahami sesuai dengan kompetensi yang kalian ambil. Nah, selanjutnya konjungsi temporal. Kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lalu. Jadi, contoh gini. Saya makan nasi, selanjutnya minum air putih. Nah, yang pertama makan, dilanjutkan dengan minum. Atau begini, kalau di teks prosedur, itu memberikan langkah-langkah. Contoh, membuat kopi. Setelah memasukkan 1,5 sendok kopi, lalu masukkan 1 sendok makan gula. Nah, itu kan selanjutnya. Nah, itu berarti menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu menghubungkan 2 hal atau peristiwa yang berbeda, gitu ya. Lalu selanjutnya verba material dan tingkah laku. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, letakkan, tumbuklah, semprotkan, tuangkan, pasanglah gitu. Pasanglah ban dengan
tepat gitu. Pasanglah spion dengan tepat gitu. Atau rangkai kabel dengan tepat, lalu beri isolasi. Nah, itu harus detail gitu. Jadi perubahan material dan tingkah laku itu harus dijabarkan secara detail. Contohnya tadi ya, contoh kata-katanya adalah letakkan, tumbuklah, semprotlah, atau semprotkan, tuangkan, pasanglah gitu. Nah, jika kita menganalisis satu teks prosedur seperti ini, kopi adalah salah satu rempah-rempah yang sangat banyak digemari masyarakat di Indonesia. Saat ini, sangat banyak jenis-jenis kopi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti kopi Arabica, Robusta, dan lain-lain. Penikmat kopi selalu terpikat oleh rasanya yang enak dan bersahabat di lidah orang Indonesia. Nah, ini kalau di teks prosedur merupakan apa? Iya, merupakan pembukaannya. Nah, pembukaan pun untuk menyambungkan, jangan langsung menyambungkan pada contoh langsung kayak gini, langsung ke bahan-bahan gitu. Nggak perlu penyambung lagi. Saya akan memberikan, nah ini untuk masuk ke bagian langkah-langkah. Saya akan memberikan langkah-langkah pembuatan kopi agar masyarakat tahu cara pembuatan kopi dengan mudah. Nah, baru bahan-bahannya yaitu 1,5 sendok teh kopi hitam, 3/4 sendok makan gula pasir, dan segelas air mendidih. Ini adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah menyiapkan bahan-bahan di atas, mari ikutilah langkah-langkahnya. Pertama, nah ini masuk langkah-langkah. Pertama, masak segelas air dan tunggu hingga air mendidih. Dan lain sebagainya, silakan dibaca sendiri sampai di secangkir kopi siap dinikmati. Itu merupakan langkah-langkah. Lalu untuk penutupnya itu di bagian paragraf terakhir. Kopi memang sangatlah nikmat, tetapi dianjurkan janganlah terlalu berlebihan mengkonsumsinya. Hal ini dikarenakan kopi mengandung kafein yang tidak baik bagi organ tubuh. Jika dikonsumsi terlalu banyak, sesuatu yang berlebih memang tidak baik. Jadi, Anda suka dengan kopi, jangan berlebihan. Jika Anda suka dengan kopi, jangan berlebihan. Minumlah secukupnya. Begitu tadi. Nah, itu tadi penutup. Di dalam penutup, kalian bisa memberikan tips-tips atau saran bagaimana baiknya dan buruknya. Contoh kalau kalian memberikan ini tadi kopi gitu, kalian kasih buruknya kalau kopi itu seperti ini gitu. Karena apa? Karena ini adalah informasi penting untuk pembaca. Nah, itu tadi teks prosedurnya. Jadi kalian bisa nanti cari referensi teks prosedur sesuai dengan jurusan kalian. Contoh, kalau listrik ataupun listrik ya, kalian bisa memberikan contoh tentang membuat alarm, membuat lampu, kayak gitu gimana. Terus sepeda motor, membersihkan karburator gitu. Kendaraan ringan, bisa memberikan contoh-contoh tentang kendaraan ringan. Multimedia bisa memberikan contoh cara mengedit foto melalui Photoshop atau bahkan memberikan contoh cara menginstal Photoshop di PC gitu. Jadi banyak cara-cara yang kalian jadikan teks prosedur, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Apalagi ketika teks prosedur tersebut bisa disadur menjadi YouTube, di video YouTube, ataukah kalian bisa buat blog kayak gitu. Nah, ingat, di awal pertemuan saya sudah menjelaskan, teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara atau langkah kerja melaksanakan kegiatan. Langkah kerja harus mengikuti urutan yang telah ditentukan sehingga tidak boleh ada yang dibalik, ditambah, atau bahkan dikurangi. Kenapa? Jika tidak mengikuti arahan yang ada atau teks prosedur yang ada, prosedur langkah-langkahnya yang ada, tujuan yang diharapkan itu tidak tercapai. Selain itu, kamu dianggap tidak mengetahui aturan yang telah disepakati gitu. Jadi, jangan asal memberikan contoh. Kalau perlu diuji lagi apakah ini benar. Jadi uji coba dulu sebelum membuat sebuah teks gitu.
Apalagi kalau teksnya ini sudah kalian konversi menjadi YouTube gitu. Apalagi YouTube-nya nanti seumpama kalian share di kanal kalian dan dicontoh oleh orang lain, maka kan akan fatal. Karena apa? Banyak orang yang menirukannya, banyak orang yang mempelajarinya kayak gitu. Dan ingat, kalau kalian membuat teks prosedur, sesuaikan dengan sasaran orang yang membaca. Kalau kalian prosedurnya tentang membuat robot, berarti untuk anak-anak bahasanya juga lebih sederhana. Tapi kalau kalian membuat tentang pembersihan karburator, menginstal sebuah aplikasi kayak gitu, berarti otomatis yang membuat yang memakai penggunanya itu adalah remaja ataupun dewasa gitu. Jadi sesuaikan bahasa dengan tahapan sasaran pembaca kalian. Ingat, teks prosedur bukan untuk kalian saja, tapi untuk pembaca kalian. Nah, begitu tadi materi teks prosedur Bahasa Indonesia semester 1 di pertemuan kedua ini. Selamat belajar di rumah saja. Jangan kemana-mana dulu, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks prosedur termin kedua. Untuk tugas, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak tertinggal informasi dari kami. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah Pemuda Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.